Acara ini berjalan lancar karena disponsori oleh Ikatan Alumni ITB Chevron, Ikatan Alumni ITB Kepulauan Riau, dan Bimbel Nurul Fikri Pekanbaru. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Muhammad Reza Fahriansyah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini aku bakal jelasin tentang fakultasku, yaitu FMIPA. FMIPA ITB itu terletak di kampus Ganesha ITB. Di sana ada 5 jurusan, yaitu Matematika, Aktuaria, Fisika, Kimia, dan Astronomi. Aku bakal jelasin prospek kerja satu-satu dari masing-masing jurusan. Pertama, jurusan Matematika. Jurusan Matematika selain di dunia akademik sebagai peneliti ataupun pengajar, juga bisa di dunia industri sebagai analis data dan mengurusi bidang keuangan industri tersebut. Industri apapun, baik itu industri tentang pertambangan, bahkan tentang kesehatan mungkin juga bisa. Selain itu juga bisa bekerja di instansi-instansi pemerintahan seperti di BPS atau bahkan BMKG dan berbagai instansi lainnya. Selanjutnya di Aktuaria itu bisa merambah ke dunia asuransi dan manajemen risiko, di mana dua hal ini sangat dibutuhkan. Asuransi dalam kehidupan masyarakat tentu dibutuhkan, asuransi apapun itu, sehingga aktuaria sangat dibutuhkan di Indonesia dalam bidang asuransi ini. Selain itu juga di manajemen risiko, di mana perusahaan-perusahaan membutuhkan suatu kendali, suatu analisis agar risiko-risiko yang akan dihadapi bisa dimanage dengan baik, seperti itu. Selanjutnya di jurusan Fisika itu bisa merambah ke dunia industri seperti industri pertambangan, perminyakan, dunia sipil atau mesin juga, dan juga dunia konstruksi seperti itu. Dan selanjutnya ada jurusan Kimia, di mana jurusan Kimia ini bisa merambah ke dunia obat-obatan, farmasi atau semacam itu, dan dunia yang lebih terkenal itu juga dunia pertambangan, karena di dunia tambang ini sangat membutuhkan ilmu seperti tentang hidrokarbon, kimia unsur, dan lain sebagainya, sehingga kimia juga bisa merambah ke dunia pertambangan. Dan terakhir ada keilmuan astronomi. Selain dibutuhkan di pemerintahan untuk riset pemerintahan, kebanyakan alumni astronomi ITB juga bekerja di luar negeri sebagai peneliti tentang luar angkasa tentunya, atau tentang yang berkaitan dengan astronomi. Begitu. Di FMIPA ITB belajar apa aja sih? Nah, secara umum semua fakultas di ITB itu rata-rata sama ya pelajaran di tahun pertama, yaitu ada matematika, fisika dasar, dan kimia dasar. Juga sejak beberapa tahun yang lalu ITB mewajibkan setiap mahasiswa tahun pertama untuk belajar tentang pengenalan komputasi agar siap bersaing dengan internasional bahkan ya. Sehingga kami juga belajar coding. Di FMIPA tuh kami pakai bahasa pemrograman Python gitu. Juga ada tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di tahun pertama, tapi di semester 1 kami masih bahasa Indonesia gitu ya, atau di ITB disebutnya TTKI, Tata Tulis Karya Ilmiah. Juga ada olahraga di tahun pertama, dan ada satu mata kuliah khusus mungkin di setiap fakultas. Kalau di FMIPA itu namanya PKMIPA, Pengantar Keilmuan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di sana akan ada perwakilan dosen dari berbagai jurusan untuk memaparkan apa saja yang bakal dipelajari di jurusan tersebut, dan ada dosen tamu alumni dari FMIPA dari masing-masing jurusan yang bakal menyampaikan pengalamannya serta menyampaikan apa yang ia pakai atau ilmu apa yang dia terapkan ketika di dunia pekerjaannya tersebut. Nah, mengapa saya memilih FMIPA ITB? Ya, pertama karena saya sangat senang dengan matematika terutama. Saya melihat penjelasan Prof. Hendra Gunawan di salah satu video di YouTube ya tentang matematika, itu membuat saya tertarik. Dan juga di ITB dosen-dosennya berkualitas. Seingat saya ada dosen yang cerita bahwa untuk peraturan terbaru dosen ITB itu harus S3, lulusan S3 begitu, sehingga terjamin kualitasnya. Nah, kurang lebih seperti itu alasan saya memilih FMIPA ITB. Aktivitas khusus yang membedakan FMIPA dengan yang lain, untuk sejauh ini karena kami masih kuliah online ya, jadi kayaknya belum ada bedanya sama fakultas lain. Tapi kalau cerita kakak tingkat aku di tahun sebelumnya 2019 itu ada kunjungan ke BOSKA, laboratorium astronomi gitu ya, yang terkenal
yang merupakan ya diisi oleh anak-anak astronomi ITB biasanya. Nah, jadi di mata kuliah PK MIPA yang aku sebutin tadi, mereka kunjungan ke laboratorium Bosca. Nah, bagaimana cara untuk beradaptasi selama berkuliah di FMIPA ITB? Yang jelas pertama harus beradaptasi dengan suasana teman-teman. Mereka tuh cenderung ngambis ya, walaupun tetap bersosialisasi, tapi mereka tetap rajin belajar. Jadi rajin-rajin belajar bersama teman. Kalau sendiri kayak bakalan capek. Jadi sama teman rajin-rajin baca jurnal, baca buku. Karena khususnya di fisika dan kimia itu banyak praktikum. Jadi rajin-rajin baca jurnal biar terbiasa menulis dan terbiasa untuk membaca dan menulis penelitian seperti itu. Siapa saja alumni dari FMIPA ITB yang terkenal? Banyak sekali. Salah satunya yang baru diangkat menjadi Menteri Kesehatan Indonesia itu Bapak Budi Sadikin. Beliau adalah alumni Fisika Nuklir ITB gitu ya. Selain itu ada mantan Menko Kemaritiman Republik Indonesia di kabinet Pak Jokowi sebelumnya, dan mantan Menko Ekonomi kalau tidak salah, dan Menteri Keuangan di era Gus Dur yaitu Bapak Rizal Ramli. Beliau alumni Fisika ITB. Selain itu ada juga Pak Akmaloka, Rektor ITB 2010 sampai 2015. Beliau adalah sekarang guru besar di Biokimia ITB kalau saya tidak salah ya. Dan ada lagi Sujiwo Tejo, budayawan atau biasa disebut Presiden Jancukas, itu pernah berkuliah di Matematika ITB. Sekarang kita akan bicarakan tentang asumsi orang-orang luar terhadap FMIPA ITB. Pertama, katanya anak-anak FMIPA ITB itu wibu. Nah, kalau aku sendiri nggak wibu karena aku tidak terlalu suka gitu ya. Tapi aku ikut ngikutin. Tapi kalau aku lihat dari teman-teman yang lain, sepertinya memang kebanyakan begitu, cuma tidak menampakkan diri sebagai wibu. Mereka cuma pakai foto profil kartun Jepangan dan semacam itu gitu ya. Tapi di grup nggak tiba-tiba secara random bahas anime gitu. Paling karena ada satu bahasan tertentu mereka kaitkan ke anime. Kurang lebih mungkin seperti itu. Anak-anak FMIPA juga terkenal apatis katanya. Mungkin dari luar terlihat seperti itu ya, karena kami tidak memulai komunikasi atau canggung untuk berkomunikasi. Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Tapi kalau dari dalam sendiri yang aku lihat, bahkan ketika online pun masih terasa suasana akrabnya begitu. Jadi menurutku yang apatis itu salah ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau mau tahu informasi tentang ITB lebih lanjut, bisa dicek di website FMIPA ITB, yaitu fmipa.itb.ac.id.